Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru IAIN Kediri tahun 2021. Rasanya senang sekali di sini saya diberi kesempatan untuk menjadi moderator pada kali ini. Perkenalkan, nama saya Nur Izzatin Nabila dari Prodi Perbankan Syariah semester 5. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang yang hebat. Beliau adalah seorang yang luar biasa di fakultas saya, yaitu Bapak Dr. Haji Imam Anas Muslihin, MHI, selaku Dekan FEBI IAIN Kediri. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Bagaimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah sehat. Semoga sehat selalu ya, Bapak. Amin amin. Amin. Untuk perkenalan lebih lanjut, saya akan membacakan CV dari pemateri kita, yaitu nama Dr. Haji Imam Anas Muslihin, MHI, jabatan Dekan FEBI IAIN Kediri, alamat Beranggahan. Ya. Mas, nggak diutek uang. Alamat Beranggahan Ngadiluwih Kediri. Tempat tanggal lahir Kediri 1 Januari 1975. Nomor HP 081 259 023 79. Mungkin itu perkenalan dari pemateri kita. Selanjutnya saya akan mempersilahkan Bapak Anas untuk memaparkan materinya. Silakan Ya. Bapak. Terima kasih Mbak Nabila atas Ya. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Yang kami banggakan para mahasiswa baru dan juga tidak lupa Mbak Nabila Ya, selaku terima kasih moderator. Bapak. Ya, hari ini dalam rangka PPAK IAIN Kediri tahun 2021. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada kalian para mahasiswa yang sudah diterima di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri tahun akademik 2021-2022. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sedikit tentang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri. Saya awali dari adanya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri. Itu adalah salah satu ya dari 4 fakultas yang ada di IAIN Kediri. Dan FEBI, singkatannya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, itu adalah fakultas yang termuda. Karena sebelumnya itu kita ada Fakultas Usuluddin dan Dakwah, kemudian ada Fakultas Syariah, dan kemudian ada Fakultas Tarbiyah, dan kita ini terakhir itu ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi kalau kita lihat sebelum adanya IAIN itu kita ada STAIN Kediri, di situ ada 3 jurusan dan belum ada jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam. Maka sejak tahun 2018 ketika STAIN beralih bentuk menjadi IAIN, maka kita menjadi satu fakultas sendiri. Jadi semula kita berada atau di bawah jurusan syariah di STAIN Kediri. Nah, ini karena kalau kita lihat program studi ekonomi syariah, nah ini yang ada di FEBI itu sebelumnya itu sudah ada sejak tahun 2001. Jadi waktu itu masih di bawah jurusan syariah STAIN Kediri. Kemudian pada tahun 2016 barulah kita membuka program studi perbankan syariah. Itu juga masih di jurusan syariah STAIN Kediri. Nah, setelah menjadi IAIN, mulai 2 tahun yang lalu ya, sudah menjadi fakultas sendiri, maka kita membuka 2 program studi, yaitu manajemen bisnis syariah dan akuntansi syariah. Jadi mulai berdiri atau dibuka tahun 2020, dan tahun ini kalau kalian mahasiswa masuk di prodi manajemen bisnis syariah atau akuntansi syariah berarti angkatan yang kedua. Selanjutnya yang bisa saya jelaskan terkait dengan tugas dan fungsi fakultas, itu fakultas memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan akademik pada program sarjana atau level 6 untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi kerja dalam bidang ekonomi dan bisnis Islam sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI. Jadi kalau kalian di IAIN Kediri itu ada S2 ekonomi syariah, itu sampai hari ini masih dilaksanakan oleh pasca sarjana, jadi belum di fakultas. Jadi fakultas hanya menyelenggarakan program sarjana
atau level 6 dalam KKNI. Sementara kalau kita bicarakan fungsi fakultas, maka ada beberapa fungsi ya. Yang pertama tentu saja melaksanakan pendidikan akademik. Kemudian ada fungsi melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Ada fungsi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian fungsi pelaksanaan pembinaan sivitas akademika. Dan yang terakhir melaksanakan administrasi, evaluasi, dan pelaporan. Kemudian kalau nanti kalian ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jadi hari ini masih mungkin online ya, termasuk nanti perkuliahannya secara online. Tapi kalau kalian nanti ke fakultas, di sana ada struktur organisasi. Jadi fakultas itu dipimpin oleh dekan. Jadi kebetulan saya diberi amanah untuk menjadi dekan FEBI yang pertama. Jadi setelah menjadi IAIN, baru ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tahun 2019. Nah, saya ini mulai dari 2019 dan insya Allah nanti menjabat sampai awal ya tahun 2022 itu. Jadi kalau kalian ke fakultas nanti bisa ketemu dengan saya. Kemudian di bawah dekan nanti ada wakil dekan. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu ada 2 wakil dekan. Wakil dekan yang pertama itu membawai bidang akademik, kemahasiswaan, kelembagaan, dan kerjasama. Dan hari ini dijabat oleh Ibu Dr. Hajah Naning Fatmawati, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Kemudian wakil dekan 2 membawai bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan. Dan hari ini dijabat oleh Ibu Dr. Andriani, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Nah, setelah wakil dekan, nanti di sana ada program studi yang jumlahnya 4 tadi. Nah, program studi itu masing-masing diketuai oleh ketua program studi. Dan ketua program studi dibantu oleh sekretaris program studi. Nah, barangkali nanti setelah materi dari fakultas, masing-masing kalian akan masuk kepada program studi masing-masing dan akan diperkenalkan dengan ketua program studinya. Jadi kalau di ekonomi syariah nanti ada Pak Dr. Haji Ahmad Sakur, LC, MEI. Kemudian di perbankan syariah ada Dr. Sulistiawati, MEI. Di manajemen bisnis syariah ada Ibu Nilna Fauza, MHI. Dan di akuntansi syariah ada Ibu Sri Anugrah Natalina, SE, MM. Nah, selain program studi nanti di fakultas itu ada 3 lab ya. Jadi fungsi lab itu adalah untuk bagaimana mahasiswa bisa berpraktek ya. Makanya di sini ada 3 praktikum atau praktek yang ada di fakultas. Jadi yang pertama nanti akan dilaksanakan praktikum itu atau praktek itu oleh lab, tech center, dan galeri investasi. Itu mahasiswa yang semester akhir itu. Semester 7 itu nanti ada sesuai prodinya ada praktek lapangan atau kita menyebut PPL atau PKL itu. Kemudian sebelum itu semester 5 nanti ada praktek di Zisbab. Maka di situ ada laboratorium Zisbab dan mini bank. Kemudian yang sebelumnya nanti ada praktek bisnis syariah, maka di sana ada lab kewirausahaan dan UMKM. Jadi yang pertama tadi kita sebutkan laboratorium tech center dan galeri investasi, kemudian ada laboratorium Ziswab dan mini bank, dan yang ketiga adalah laboratorium kewirausahaan dan UMKM. Nah, selain itu nanti ada bagian tata usaha diketuai oleh kepala bagian atau kabak tata usaha itu. Di Fakultas Ekonomi dan Islam sebagai kabaknya adalah Bapak Dr. Haji Mukmin Firmansyah. Selain itu nanti ada gugus penjaminan mutu fakultas atau GVMF yang selalu membantu ya dalam hal monitoring maupun pelaksanaan pelayanan akademik di fakultas. Selanjutnya saya ingin sampaikan visi, misi maupun tujuan fakultas itu ya. Jadi visi fakultas itu adalah unggul dalam keilmuan ekonomi dan bisnis Islam di tingkat Asia Tenggara dengan memiliki tanggung jawab sosial yang mengintegrasikan nilai-nilai moderasi Islam dan keindonesiaan pada tahun 2035. Nah, apa yang dimaksud unggul? Jadi yang dimaksud unggul itu berarti memenuhi dan melampaui standar nasional dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerjasama maupun tata kelola. Sedangkan yang disebut tanggung jawab sosial itu adalah memiliki kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan untuk mewujudkan SDGs itu atau Sustainable Development Goals. Kemudian kalau moderasi Islam itu adalah memiliki pola berpikir, berinteraksi, dan berperilaku yang didasari atas sikap moderat, tawazun,
sesuai prinsip-prinsip ajaran Islam dan juga sesuai dengan visi Kementerian Agama yang ingin adanya moderasi beragama bagi umat Islam di Indonesia dengan umat yang lainnya itu. Yang terakhir, keindonesiaan artinya memiliki pijakan pada tradisi, sejarah, dan budaya yang merupakan nilai-nilai asli bangsa Indonesia itu. Kemudian misi fakultas itu terangkum dalam 4 ya. Yang pertama tentu saja menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu ekonomi bisnis Islam secara profesional dan kompetitif berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan moderasi Islam, keindonesiaan, dan tanggung jawab sosial. Kemudian yang kedua, melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan sesuai dengan ilmu ekonomi bisnis Islam berbasis local wisdom yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak berskala nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan SDM. Terutama ini kita sedang dalam program ya, menyusun kurikulum MBKM, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Maka tentu kerjasama ini akan menjadi penting untuk dilakukan dalam rangka itu tadi MBKM. Yang terakhir, menyelenggarakan tata kelola kelembagaan dan pelayanan akademik yang profesional dan berbasis teknologi informasi itu. Nah, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu ada 5 moto ya yang menjadi yang menjadi pegangan kita bersama itu. Bagaimana melaksanakan tugas di fakultas, termasuk kita harapkan nanti semua sivitas akademika juga memahami dan melaksanakan moto fakultas ini. Yang pertama adalah visioner, artinya melaksanakan atau fakultas itu memiliki visi yang jelas dan melihat ke depan dalam melaksanakan tugas-tugasnya itu. Kemudian integritas, artinya karakter, tanggung jawab, dan komitmen itu harus dimiliki oleh seluruh sivitas akademika itu. Yang berikutnya profesionalitas, artinya melakukan tugas dan fungsi secara baik dan benar. Kemudian ada inovatif, selalu menemukan gagasan dan solusi baru ya dalam melaksanakan tugas. Dan terakhir responsif, selalu memberikan tanggapan secara cepat terhadap berbagai persoalan yang muncul itu. Nah, kalau kita bicara status akreditasi, alhamdulillah 2 program studi kita, yaitu program studi ekonomi syariah dan program studi perbankan syariah, itu sudah terakreditasi B, dan itu berlaku mulai tahun 2019 berdasarkan keputusan Bank PT. Sementara program studi manajemen bisnis syariah dan akuntansi syariah, karena ini baru berdiri ya atau baru dibuka, itu sudah memenuhi persyaratan Bank PT, yaitu persyaratan minimum akreditasi. Dan saat ini karena 2 tahun itu harus diajukan akreditasinya, kita sedang menyusun LED ya, laporan evaluasi diri, dan LKPS, laporan kinerja program studi untuk mendapatkan peringkat akreditasi itu. Nah, terkait dengan gelar, maka program studi ekonomi syariah, perbankan syariah, manajemen bisnis syariah itu alumninya itu ketika keluar akan mendapatkan gelar sarjana ekonomi yang disingkat SE. Sementara program studi akuntansi syariah, alumninya mendapatkan gelar sarjana akuntansi yang disingkat S Akun. Jadi itu gambaran dari status akreditasi dan gelarnya. Nah, saat ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki jumlah mahasiswa kurang lebih 3.000-an ya. Jadi perinciannya mahasiswa lama hampir 2.400 ya, 2.400-an. Kemudian mahasiswa baru ya 600-an itu. Sehingga total ya 3.000-an lah mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk tahun akademik 2021-2022. Sementara jumlah dosen dan tenaga kependidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ada 67 orang dosen. Kalau diperinci itu ada 44 dosen tetap PNS, pegawai negeri sipil. Kemudian yang 10 orang itu dosen tetap non PNS. Kemudian ada 13 maksud saya dosen luar biasa atau disingkat DLB itu. Sementara tenaga kependidikannya itu ada 4 orang tenaga kependidikan PNS dan 4 orang tenaga kependidikan honorer. Jumlahnya semua ada 8 orang. Nah, kemudian saudara-saudaraku mahasiswa yang saya banggakan, ya, akan saya sampaikan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Jadi dalam penyelenggaraan pendidikan di kampus perguruan tinggi itu menggunakan sistem kredit semester atau SKS.
Apa maksudnya SKS itu? Atau sistem kredit itu kalau diartikan adalah sebuah sistem pendidikan di mana beban studi, beban kerja, dan beban penyelenggaraan itu dinyatakan dalam satuan kredit. Sementara semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan namanya program pendidikan dalam satuan jenjang pendidikan. Dalam 1 tahun akademik itu ada 2 semester. Jadi semester ganjil mulai Agustus sampai dengan Januari, dan semester genap mulai bulan Februari sampai dengan Juli. Jadi kalau kalian sekarang itu masuk, berarti masuk semester ganjil mulai Agustus ini sampai nanti Januari itu disitulah nanti kita menghitung beban SKS mahasiswa maupun dosen. Sementara nanti semester genap ya mulai bulan Februari sampai Juli. Nah, SKS ini adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan itu tadi kesimpulannya, besarnya beban studi mahasiswa dan pengakuan atas keberhasilan akademik mahasiswa, serta besarnya beban tenaga bagi pengajar itu. Nah, sekarang kalau kita bicara masa studi dan beban studi, jadi mahasiswa S1 atau sarjana itu harus menyelesaikan minimal 144 SKS dan maksimal 160 SKS. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam nanti kurikulumnya rata-rata terdiri dari 150-an SKS. Dan itu harus diselesaikan dalam waktu paling sedikit 8 semester, paling lama 14 semester. Atau kalau kita menghitung tahun berarti paling sedikit 4 tahun, paling lama 7 tahun. Jadi kalau kalian sekarang masuk supaya memplanning ya, jadi bisa selesai paling cepat ya 4 tahun ke depan menjadi sarjana ekonomi maupun sarjana akuntansi itu. Nah, setiap semester itu ada beban studinya. Jadi untuk semester 1 dan 2 itu ada paket ya, atau sudah menjadi beban yang diberikan oleh program studi sebanyak 22 SKS. Jadi kalau semester 1 dan 2 ini nanti kalian untuk pemrogramannya ya tidak boleh lebih dari itu. Sementara mulai semester 3 itu nanti boleh lebih dari 22 SKS dan maksimal 24 SKS. Bahkan mahasiswa tertentu yang IP-nya, IP itu indeks prestasi yang dicapai pada semester sebelumnya itu tidak memungkinkan untuk mengambil mata kuliah yang banyak karena IP-nya kurang, maka ya paling sedikit bisa mengambil 14, nanti ada yang bisa mengambil 16, 18, 20, 22, dan maksimal itu 24 SKS. Itu tergantung IP-nya. Makanya kalau kalian IP-nya nanti semakin bagus ya tentu bisa semakin cepat lulus itu ya. Karena nanti tiap semester itu ada penawaran mata kuliah yang bisa dipilih oleh mahasiswa untuk diprogram ya. Dan kalau nanti diprogram disetujui wali studi, maka akhirnya nanti bisa diikuti dalam perkuliahannya, dan kalau lulus ya itu nanti akan muncul IP yang akan menjadi dasar untuk perkuliahan pada semester setelahnya itu. Selanjutnya secara administrasi akademik ya. Jadi setiap mahasiswa baru maupun lama itu harus melakukan registrasi, artinya membayar UKT itu. Jadi sesuai dengan waktu, tempat, dan persyaratan yang telah ditetapkan itu. Jadi kalau kalian mahasiswa baru tentu tadi ya pada awal sebelum mengikuti PBAK tadi sudah membayar UKT itu. Nah, nanti setiap semester harus seperti itu juga. Ada waktu yang ditetapkan, kemudian kapan kita membayar UKT dan persyaratannya apa itu sudah ada. Nah, setelah membayar UKT baru mahasiswa bisa melakukan pemrograman mata kuliah yang dibimbing oleh tadi dosen, pembimbing akademik atau wali studi itu. Nah, kemudian pendaftaran KRS kapan? Ya sesuai kalender akademik yang dibuat oleh IAIN. Nah, selain itu mahasiswa punya hak cuti ya selama 2 semester. Baik itu terpisah maupun berturut-turut. Jadi mahasiswa misalnya ada kesulitan untuk membayar uang UKT, itu bisa saja mengajukan cuti. Atau mahasiswa misalnya sedang bekerja atau ada prioritas untuk ikut bekerja atau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, dan kalau nanti dia kuliah itu juga tidak bisa jalan dua-duanya, itu ada hak untuk cuti untuk selama 2 semester. Jadi selama cuti mahasiswa tidak wajib bayar SPP, tapi kemudian dia juga tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik. Oleh karena itu selama tidak ada hal yang menghendaki untuk dilakukan cuti, saya sebaiknya tidak usah cuti supaya bisa lulus tepat waktu selama 4 tahun atau 8 semester. Saya kira itu yang perlu dipahami oleh para mahasiswa baru, sehingga ketika nanti masuk di fakultas, mahasiswa sudah tahulah paling enggak apa yang menjadi nanti kewajibannya, haknya, dan juga nanti apa yang
bisa dilakukan terkait dengan di fakultas masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih atas pemaparan seputar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri. Balik lagi mengenai visi dan misi dari Fakultas FEBI, apakah itu sudah bisa menunjang prestasi mahasiswa, Pak? Ya, jadi kita harapkan visi dan misi itu nanti bisa terlaksana, kemudian akhirnya mahasiswa bisa mendapatkan yaitu tadi kompetensi sesuai yang diharapkan. Nah, pengukurannya nanti ya bisa dilihat ya ketika ada audit mutu internal itu ya, ada AMI yang dilaksanakan setiap tahun sekali. Jadi kalau kita nanti melihat secara detail bagaimana visi misi, kemudian pelaksanaan akademik, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, termasuk tata kelola itu bisa dilaksanakan dengan baik atau tidak, itu ya bisa kita lihat dari hasil audit mutu internal yang dilakukan oleh lembaga penjaminan mutu. Jadi itu dilaksanakan setiap tahun sekali, dan termasuk tahun ini insya Allah nanti mulai tanggal 20 sampai 27 itu ya, bersamaan dengan PBAK kan 24 sampai 27 ya. Iya. Setelah itu juga tahap 25 ada wisuda ya, bareng-bareng itu nanti kita ya masing-masing ada petugas atau tim lah yang melaksanakan itu tadi. Salah satunya adalah untuk menyelesaikan itu tadi borang atau AMI itu tadi yang akan dinilai oleh lembaga penjaminan mutu. Ya baik, terima kasih. Tadi Bapak kan bilang kalau di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri itu ada jurusan baru, yaitu akuntansi syariah dan manajemen bisnis syariah. Apakah minat para mahasiswa itu juga banyak sebanyak fakultas yang jurusan yang lama, Pak? Ya, alhamdulillah untuk tahun kedua ini manajemen bisnis syariah itu termasuk yang terbanyak ya peminatnya. Jadi kemarin ketika kita melakukan penentuan kelulusan mahasiswa baru melalui jalur mandiri lah, paling enggak yang saya ikuti kan jalur mandiri itu mahasiswa peminat manajemen bisnis syariah itu melampaui peminat mahasiswa di ekonomi syariah, perbankan syariah maupun akuntansi syariah yang paling banyak. Dan akhirnya kuota kita 5 kelas 200 mahasiswa itu sudah terpenuhi, dan bahkan ada mahasiswa yang ya tidak kita terima di pilihan itu karena ya kuotanya terpenuhi. Termasuk akuntansi syariah kita 3 kelas kemarin kita sudah terpenuhi ya, ada 120 mahasiswa yang bisa kita masukkan di prodi itu. Ya, terima kasih Bapak. Yang saya tahu ini kan pembelajarannya masih online ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan mengenai fasilitas apa saja yang bisa didapatkan ketika nanti sudah pembelajaran tatap muka, Pak. Ya, jadi kalau saat ini masih online ya, jadi kuliahnya daring dalam jaringan itu. Maka kalau di perkuliahan online nanti mahasiswa tentu akan dapat bantuan pulsa itu ya. Ya besarnya berapa nanti itu yang menentukan adalah ya nanti ada ketentuannya sendiri lah, bukan di fakultas itu, nanti di rektorat itu. Tapi kalau untuk perkuliahan secara offline, nah mudah-mudahan ini kan semester ini itu kan masih online ya, kemarin sudah kita sampaikan dan dalam rapat dosen juga nanti akan kita sampaikan bahwa semester ini masih perkuliahan secara online. Maka kalau online itu ya tentu kita harus pakai e-learning itu ya. Tapi kalau offline tentu saja nanti kita sudah tatap muka. Di sana kita ada kelas, ada ruang kuliah dan seterusnya itu ya. Lab yang tadi kita sampaikan itu dengan petugas masing-masing nanti akan bisa melayani, membantu mahasiswa bagaimana bisa mencapai kompetensi sesuai dengan program studi masing-masing. Jadi semua fasilitas yang ada itu memang kita arahkan untuk bagaimana mahasiswa bisa mendapatkan skill, kemampuan dan pengalaman bagaimana mereka pada akhirnya setelah selesai juga mendapatkan itu tadi sesuai dengan kompetensi prodinya masing-masing itu. Ya baik Bapak. Mengenai mahasiswa, apakah selama online ini mengalami kendala gitu Pak? Apakah ada kendalanya gitu ketika online? Ya kalau kita lihat laporannya, jadi ada evaluasi ya kemarin terhadap perkuliahan online. Itu kadang ada memang kendala, misalnya terkait dengan sinyal itu. Kalau perkuliahan ada sinyalnya itu saya tidak tahu juga itu apakah memang betul mahasiswa ada di daerah-daerah yang kurang sinyal itu, misalnya tugasnya akhirnya tidak bisa dikumpulkan tepat waktu dan sebagainya.
termasuk penyampaian materi dari dosen akhirnya tidak bisa diserap sepenuhnya, seutuhnya. Itu memang laporan-laporan semacam itu ada. Jadi mudah-mudahan ya kemudian dengan adanya laporan semacam itu kita sampaikan untuk bisa menjadi perhatian para dosen ya, bagaimana memberikan kebijaksanaan terkait mahasiswa yang betul-betul mengalami kendala sinyal itu supaya ya tidak kemudian mendapatkan sanksi itu ya, tapi paling enggak kalau ada kejelasan ya bisa dibantu itu. Nah, terkait dengan materi yang tidak terserap, terutama materi yang butuh skill ya, keterampilan langsung itu ya, kita harapkan dosennya lebih proaktif lah. Kan selain ada media e-learning itu sebagai media pembelajaran, juga ada media sosial ya, bisa untuk menjadi jembatan komunikasi dosen dengan mahasiswa. Dan umumnya para dosen itu juga membuat grup WA tiap kelas yang diampunya, sehingga kemudian ya tinggal mahasiswanya itu kalau memang ada yang kurang jelas bertanya dosen, maka dosen tentu akan bisa memberikan feedback dan memberikan jawaban yang akhirnya bisa membuat pemahaman yang kurang terhadap materi nanti bisa dijelaskan dosen melalui itu tadi ya, ketika ada pertanyaan oleh mahasiswa itu. Apakah dengan kendala ini mahasiswa mengalami penurunan prestasi, Bapak? Kalau penurunan prestasi saya kira ya itu relatif ya. Jadi kan memang yang mengalami kendala kan tidak semuanya. Jadi mungkin ada 1-2 mahasiswa atau mungkin tidak sampai, saya kira tidak sampai 10%, 5% pun mungkin tidak. Sehingga kalau kita lihat indeks prestasi semester itu saya lihat masih cukup memenuhi itu tadi, memenuhi yang kita sebut target itu. Artinya tidak turun lah, tapi masih seperti ketika sebelum online itu. Bagaimana cara memotivasi para mahasiswa, khususnya mahasiswa baru, untuk istiqomah pada jurusannya agar tidak menurun juga prestasinya? Ya, jadi kita harapkan para mahasiswa baru, jadi kan ini memilih program studi kan sesuai dengan pilihannya. Kalau sudah sesuai dengan pilihannya, tentu niat kita di sini kan belajar ya, thalabul ilmi itu. Jadi thalabul ilmi kalau nanti passionnya pas di situ sesuai pilihannya, tentu kan merasa enak, nyaman, dan merasa jenak lah bahasa Jawanya itu. Artinya kita harapkan ya tidak kemudian itu tadi malas-malasan, tapi harus sungguh-sungguh meskipun kita masih secara online. Karena meskipun online tuh saya kira kan sekarang bukan menjadi halangan untuk berprestasi itu. Jadi selama kalian ikuti kuliah dari dosen, kemudian mendapat materi dan berusaha untuk memahami materi itu, saya kira nanti juga bisa berprestasi lah di sini. Dengan akreditasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang sekarang, mungkin bisa sedikit dipaparkan Bapak prestasi akademik maupun non-akademik yang sudah diraih dari Fakultas FEBI sendiri itu, Pak. Jadi kalau data persisnya kita tidak mencatat ya, hari ini tidak bawa ya, tapi paling tidak nanti prestasi akademik dan non-akademik itu menjadi salah satu dari komponen yang dinilai ketika dilakukan akreditasi maupun audit mutu internal itu. Makanya untuk data detailnya, karena akreditasi itu dilakukan terhadap program studi, saya kira nanti masing-masing program studi akan bisa menjelaskan itu. Karena memang bukan fakultas nanti, kalau akreditasi kan tiap prodi. Nah, tiap prodi nanti termasuk dimintai itu tadi, prestasi akademik, non-akademik. Saya kira nanti ketika disampaikan oleh Kaprodi, kita harapkan itu bisa disampaikan. Jadi saya tidak merangkum dari mereka, tapi mereka kita harapkan bisa menyampaikan prestasinya masing-masing supaya nanti memberi motivasi lebih kepada para mahasiswa baru untuk memiliki prestasi yang sama. Tapi kita harapkan dari pimpinan fakultas, saya harapkan juga mahasiswa berlomba-lomba lah nanti bisa mengikuti kegiatan event yang ada di dalam maupun di luar kampus ya, yang sifatnya untuk menaikkan itu tadi prestasi itu atau meningkatkan prestasinya. Karena kalau prestasinya diakui, selain nanti bisa meningkatkan akreditasi, juga barangkali bisa dimasukkan SKP itu ya. Surat keterangan pendamping ijazah ketika lulus nanti bisa dijadikan sebuah ya itu tadi catatan yang ya bisa dikenang lah kalau nanti dimasukkan di situ. Ya mudah-mudahan ada nanti prestasi nasional bisa masuk SKPI nanti. Ketika misalnya sudah lulus nanti akhirnya bisa diketahui prestasi-prestasi apa saja yang diraih oleh mahasiswa selama kuliah. Nah, itu kan ada nanti. Jadi selain nanti ada transkrip nilai,
nanti ada SKPI, dan SKPI itulah kadang yang menjadi pembeda satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain meskipun di prodi yang sama itu. Kalau selama ini kan kita hanya melihat IPK itu ya, indeks prestasi kumulatif. Tapi kalau nanti misalnya IPK-nya sama, mungkin untuk melihat keunggulan satu dengan yang lain, salah satunya bisa itu tadi yang ditanyakan itu. Prestasi akademik, non akademiknya nanti bisa menjadi satu prestasi tersendiri. Jadi kalau IPK kan akademik, kalau non akademik berarti di luar IPK itu. Kemudian saya ingin tahu Pak, mengenai lulusan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Kediri, itu peluang kerjanya seperti apa ya Pak? Ya, jadi sesuai dengan kompetensi yang diberikan dan gelarnya, kita kan sarjana ekonomi ya, yang sudah lulus. Karena akuntansi syariah itu belum meluluskan. Jadi harapannya nanti mereka bisa bersaing dengan para sarjana ekonomi dari perguruan tinggi umum. Karena kelebihan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu ada ciri khas Islam itu. Jadi mereka memiliki pengetahuan-pengetahuan tentang keilmuan keislaman yang tidak dimiliki oleh mereka yang ada di perguruan tinggi umum itu. Dan ketika ada misalnya penerimaan CPNS, nah ternyata kadang mahasiswa dari kita ya atau perguruan tinggi keagamaan Islam itu bisa memiliki keunggulan dibandingkan mereka. Jadi dalam persaingan saya kira bisa bersaing lah dengan perguruan tinggi umum atau sarjana ekonomi dari perguruan tinggi umum. Jadi kalau nanti ekonomi ya ketika kompetensi kerjanya di bidang manajemen dan seterusnya itu yang terkait ekonomi ya bisa masuk ke sana. Kalau perbankan syariah tentu ya perbankan maupun lembaga keuangan itu syariah maupun non syariah nanti diharapkan bisa diterima di sana. Jadi bisa bersaing di sana. Dan saya kira itu keunggulan kita adalah ya itu tadi. Jadi kita memberikan keilmuan Islam yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi umum itu. Pak, saya ingin bertanya lagi. Demi menunjang kinerja Bapak sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Kediri, tentu melibatkan banyak pihak. Salah satu yang saya ketahui yaitu DEMA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Kediri. Nah, bisa dipaparkan Bapak mengenai DEMA FEBI itu Ya. seperti apa? Ya, jadi DEMA FEBI itu merupakan apa? Unit kemahasiswaan ya atau organisasi intra kampus ya di kemahasiswaan. Jadi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi kita berharap ada sinergi ya antara DEMA dengan fakultas. Artinya apa yang dilakukan oleh fakultas, program kegiatan yang dilakukan oleh fakultas, seyogyanya nanti juga melibatkan DEMA bagaimana untuk mensukseskannya. Termasuk juga apa yang dilakukan oleh DEMA itu juga harus dikomunikasikan dengan fakultas. Sehingga kemudian kalau ada persoalan-persoalan yang terkait kegiatan itu bagaimana dilaksanaan atau ada hambatan maksudnya, itu ya bisa diselesaikan dengan segera. Intinya kita berharap ada sinergi itu dan kemudian dari sinergi itu menuju tujuan yang sama. Jadi memberikan apa pengalaman akademik maupun non akademik yang pada akhirnya nanti memberikan manfaat bagi para alumni atau para mahasiswa yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu sendiri. Wah, sangat menarik ya Pak. Mungkin ada pesan atau Bapak ingin menyampaikan pesan untuk mahasiswa baru tahun 2021 Bapak? Ya, terima kasih Mbak Nabila. Jadi terakhir saya sampaikan ini yang untuk pesan saya kepada para mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Kediri tahun 2021-2022. Jadi kita harapkan kalian sudah masuk kampus IAIN Kediri. Jadi di sana kan ada aturan-aturan yang harus dipahami dan kemudian diikuti serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, terkait perkuliahan saya harapkan kalian nanti bisa merencanakan perkuliahan juga dengan sebaik-baiknya. Sehingga masuk kampus ini tujuannya tholabul ilmi untuk mendapatkan ilmu sesuai dengan passion, sesuai dengan cita-cita kalian nanti bisa terwujud dan pada akhirnya kalian bisa lulus tepat waktu ya paling dalam waktu 4 tahun atau 8 semester itu. Jadi kita harapkan nanti tidak lama-lama lah kuliah di S1 ini. Karena setelah itu kalau kalian masih ingin kuliah nanti bisa kuliah di S2 dan di IAIN Kediri sudah ada S2 juga. Dan juga
Tadi ada DEMA, kalau kalian misalnya ingin mengembangkan diri, tentu organisasi intra kampus DEMA maupun nanti ekstra kampus itu bisa diikuti lah untuk mendapatkan pengalaman lebih. Jadi kuliah itu tidak hanya nanti di bangku kuliah saja, tapi pengalaman di luar kuliah mengikuti organisasi kemahasiswaan itu juga jauh lebih penting ya. Kadang bisa memberikan manfaat kelak di kemudian hari. Termasuk nanti ada unit kegiatan mahasiswa atau UKM itu tadi belum sempat kita sampaikan, tapi paling tidak ketika kuliah nanti banyak cara ya kita mendapatkan pengalaman selain kuliah dengan dosen itu, karena di sini yang dituntut adalah bagaimana kita bisa membagi ya waktu kita antara kegiatan kuliah di kelas dengan kegiatan di luar kelas itu, mengikuti intra maupun ekstra maupun UKM. Jadi mudah-mudahan kalian bisa berhasil, sukses, dan akhirnya nanti bisa tadi lulus ya, dalam waktu tidak lama-lama. Jadi 4 tahun kita harapkan bisa selesai semua. Saya kira itu Mbak Nabila. Baik, itu tadi pesan dari Bapak Anas selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri. Akhirnya saya Nur Izzatin Nabila pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.